Tayyib, bismillah, kita mulai ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu ya, untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian-kajian ilmiah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, yang kita usahakan dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat serta kita semua selaku umatnya, insyaallah. Ibu-ibu bagaimana kabarnya Bu? Sehat ya? Alhamdulillah. Keluarga gimana Bu? Alhamdulillah sehat semua Bu ya. Dan itulah sebuah nikmat juga ya, luar biasa ya. Makanya Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat ya, nikmatani, yaitu ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang mana manusia atau kebanyakan orang itu banyak lalai atau lengah terhadap dua nikmat tersebut. Apa itu? As-sihhatu wal faragh, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Di mana seseorang ini bisa merasakan dua nikmat ini biasanya sesudah mendapatkan kebalikannya ya. Bila seseorang sakit kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, nah itu baru terasa nikmatnya, alhamdulillah ya. Bayangkan ketika kita bangun tidur saja Bu ya, misalkan kita nggak bisa, susah bangun atau salah posisi tidur ya, sakit tengkuknya misalkan atau pinggangnya, nah kemudian dengan susah payah kita bangun, bangkit ya, berjalan susah, kemudian Allah berikan pulih sehat kembali, itu alhamdulillah luar biasa nikmat sehat. Akan tetapi berbeda dengan orang yang tidak mengalaminya atau Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan nikmat sehat ya, sepertinya tidak ada apa-apa, seolah-olah begitu ya. Begitu juga dengan nikmat kesempatan, nikmat waktu yang banyak sekali dari kita itu lengah atau lalai ya, tatkala pekerjaan itu menumpuk banyak ya, atau kita diberikan kesibukan yang luar biasa, ya Allah seolah-olah nggak punya waktu ini untuk diri sendiri, my time gitu ya, adanya aku pingin my time dong gitu. Tapi ketika kita diberikan keluangan, ngapain ya kok gitu, seolah-olah waktu itu begitu saja berlalu, padahal dua-duanya itu kalau Allah berikan dan kita mengetahui akan fadilah atau keutamaannya, begitu berharganya, maka seorang itu bisa menjadikan dirinya itu melakukan sesuatu dengan atau dengan apa namanya, bisa melakukan kegiatan yang luar biasa ya, dengannya aktivitas ibadah atau
pekerjaan yang banyak ya. Baiklah, kita akan melanjutkan serial tafsir ya. Kemarin kita sudah mulai dari surat An-Nas dan kita akan lanjutkan karena kemarin waktu yang tidak memungkinkan. Insya Allah kita akan selesaikan di pertemuan kali ini. Sekedar mengulas ya, bahwasanya surat An-Nas ini diturunkan di Makkah dan termasuk Makkiyah. Kemudian surat An-Nas ini bersama dengan surat Al-Falaq disebut dengan mu'awwidzatain ya. Artinya apa, Bu? Dua surat yang berisi tentang permohonan lindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau digabungkan dengan surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ya, disebut dengan al-mu'awwidzat gitu ya. Al-mu'awwidzat itu jamak dari mu'awwidzah ya. Kalau dua mu'awwidzatain, kalau tiga mu'awwidzat ya. Artinya tiga surat yang berisi tentang permohonan perlindungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk senantiasa membaca mu'awwidzat ini dalam beberapa kesempatan ya, termasuk setelah sholat fardu, kemudian dalam dzikir pagi dan sore ya, kemudian ketika kita hendak tidur ya, termasuk surat-surat yang mesti kita baca setiap waktu, karena dia mempunyai fadilah atau keutamaan yang tidak dimiliki oleh surat yang lain. Baiklah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas ya. Telah kita ketahui bahwasanya tentang tiga ayat yang pertama dari surat An-Nas ini adalah Allah menyebutkan tentang sifat-sifat rububiyah ya. Kemudian mulkiyah dan ilahiyah, yang mana ketiganya ini adalah merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya, selaku zat yang maha memiliki, yang memelihara dan mengatur ya seluruh makhluknya ya, sehingga semua yang ada di alam raya ini adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah yang memiliki semuanya ini adalah hamba Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya bagi orang yang ingin berlindung diri, minta perlindungan, maka dia harus mohon perlindungan kepada zat yang memang memiliki sifat ini. Di antaranya adalah ilahin nas ya, Tuhannya manusia. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang memang patut untuk kita ibadahi, yang kita mohon perlindungan, yang kita cintai, yang kita takuti, yang kita mengharap ya, kita berserah diri. Nah, itu terdapat dalam tauhid uluhiyah yang kemarin kita sudah bahas ya, macam-macam tauhid. Nah, kemudian tentang sudah sampai ayat keberapa Bu kemarin? Ayat yang ketiga atau keempat ya?
nggak apa-apa kita ini ya, kita ringkas sedikit yang dari ayat pertama biar nanti nyambung ya. Jadi sesudah Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk mohon perlindungan dengan menyebutkan bahwasanya zat yang kita minta berlindung kepadanya itu adalah zat yang maha sempurna untuk dimintain perlindungan ya. Karena Allah lah satu-satunya yang merajai, yang memiliki kuasa. Allah yang maha mampu mengendalikan seluruh alam raya ini dan mampu mengetahui segala isi hati daripada hambanya. Ketika hambanya sedang minta pertolongan, sedang khawatir, sedang takut, sedang gelisah, nah Allah lah satu-satunya zat yang memang tempat kembali bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, dalam sebuah hadis ya, memang manusia itu selalu mendapatkan rintangan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketahui bahwasanya sejak Nabi Adam diminta untuk menjadi khalifah fil ardh ya, dan iblis saat itu ya menyatakan bahwasanya sejak saat itu saya adalah musuhnya dan saya akan menyesatkan anak keturunan Adam gitu kan. Saya akan mengambil dari mereka itu adalah teman untuk supaya bisa menjadi sekutu-sekutu bagi iblis. Saat itu iblis ini ya nenek moyang atau kakek moyang ya, nenek moyangnya syaitan, yaitu ya sudah mengikrarkan diri akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka bersama dia. Ketika dikatakan bahwasanya engkau adalah sesat dan akan masuk ke neraka, maka iblis minta kesempatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda anak cucu Bani Adam, yaitu kita manusianya. Oleh karena itu setan selalu membisikkan dalam jiwa, dalam dada kita ya, sehingga tidaklah satupun dari manusia itu kecuali telah diberikan padanya adalah qarin. Qarin ini adalah pendamping yang yuzayyinu lahul fawahish, yang senantiasa memperindah hal-hal yang berbau fahisyah atau dosa, perbuatan keji dan mungkar ya di hadapan anak Adam atau manusia. Nah, perbuatan ini dijadikan yaitu manis, indah, baik ya oleh syaitan. Sehingga tidak ada orang yang maksum atau terlindungi dari syaitan kecuali memang Allah lindungi ya. Semuanya akan digoda, sehingga dalam sebuah hadis, ma minkum min ahadin illa qad wukila bihi qarinah. Tidaklah salah seorang di antara kalian, yaitu anak Adam, kecuali ya diutus dengannya itu pendampingnya ya. Bersama kita itu ada syaitan yang menggoda, yang membujuk, yang menjadikan perbuatan yang tidak baik itu menjadi baik di mata kita, membisikkan, memberikan was-was, keraguan, ya, bimbang dan sebagainya. Wa anta ya Rasulullah, kata sahabat yang bertanya, engkau pula ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian? Qala na'am, ya, Rasulullah bersabda, ya betul, illa annallaha a'anini alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair, fala ya'murani illa bi khair. Betul, begitu juga saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala itu telah membantu aku sehingga dia itu tunduk kepada Rasulullah, ya, fa aslama, ya, maka aku selamat, ya, selamat dari gangguan syaitan tadi. Fala ya'murani illa bi khair, ya, maka qarinnya itu yang bersama Rasulullah tidaklah menyuruh kecuali kepada hal-hal yang baik.
ya. Ini hadis sahih ya. Oleh karena itu ketika kita dalam semangat beribadah ya, berarti korin kita itu lemah. Nah, ketika kita itu malas dalam beribadah atau melakukan hal-hal yang tidak baik, berarti dia telah menguasai kita ya. Hingga tentang hadis Sofiyah yang kemarin kita ungkapkan, teringat ya, dua sahabat Ansor yang ketika Rasulullah SAW mengantar Sofiyah, teringat Sofiyah bin Huyai bin Akhtab, salah satu istri Nabi ya, dalam ziarah beliau ke masjid sedangkan Rasulullah sedang beriktikaf ya. Kemudian Sofiyah ini pulang dan diantar oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ketemu dengan dua sahabat Ansar ya. Ketika itu adalah peristiwanya malam hari. Lalu dua sahabat Ansar ini buru-buru jalannya ketika mengetahui adalah Rasulullah bersama siapa gitu ya, tidak titik-titik kira-kira gitu. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat yang demikian, lalu bersabda, "Alaya Rasulukuma innaha Sofiyah bin Huyai bin Akhtab ya." Berjalanlah seperti biasa saja gitu, nggak usah buru-buru gitu. Buru-buru dalam hal ini kan sahabat itu tahu diri ya Bu ya. Jangan sampai nanti ketahuan bahasanya dia tahu Rasulullah gitu, dia nggak mau melihat sesuatu yang negatif dari Rasulullah, makanya cepet-cepet gitu. Masya Allah, begitu ifahnya, begitu menjaga dirinya ya. Sahabat itu jangan sampai mengetahui hal-hal yang tidak baik, padahal Rasulullah pun tidak melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Innaha Sofiyah binti Huyai ya. Rasulullah langsung menegur, jalan saja seperti biasa, jangan buru-buru ya, jangan cepat-cepat, karena yang bersamaku ini adalah Sofiyah, istriku gitu ya kira-kira. Faqala, lalu kedua sahabat yang tadi buru-buru tadi itu mengatakan subhanallah. Apa Bu? Maha suci Allah ya Rasulullah. Faqala, lalu Rasul, artinya beliau dua orang sahabat itu kemudian ya mengatakan terhadap sesuatu yang tidak baik tadi subhanallah ya, kira-kira ya maha suci Allah gitu ya, langsung mengatakan demikian untuk menepis kesalahan yang ada pada diri mereka berdua ya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu berjalan di aliran darah manusia, anak Adam itu majrad dam, seperti berjalannya aliran darah. Wa inni khasyitu ayyaqdhifa fi qulubihima bikuma syai'an. Dan sesungguhnya saya khawatir, saya takutkan ya atas kalian itu, atas kalian berdua itu, di dalam hati kalian berdua itu sesuatu ya, sesuatu itu saya takutkan ya. Ya maksudnya dalam tanda kutip ya, saya khawatir keburukan atau yang nggak baik dalam hati kalian berdua itu. Artinya prasangka atau was-was terhadap Rasulullah. Makanya Rasulullah langsung menegur. Artinya apa dari hadis ini yang kita bisa ambil atau simpulkan adalah ketika hati kita itu sedang was-was atau kita sedang khawatir terhadap sesuatu, maka segera kita ingat kepada Allah ya. Lalu kita berzikir ya. Atau kita langsung tabayun. Apa tabayun itu? Ya, mencari mana yang benar gitu kan, bertabayun ya, cross check gitu ya Bu ya. Sehingga dalam sebuah hadis juga tentang seseorang yang pernah membonceng di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bonceng onta. Kemudian
himar ya di sini. Kemudian kaki ontanya itu terpeleset ya. Kaki onta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kesempatan itu dalam membonceng salah seorang sahabat ya, terpeleset. Lalu ta'isya syaitan fakultu ya, ceritanya ini sahabat mengatakan celaka syaitan gitu ya. Nah, seolah-olah menyadarkan bahwasanya syaitan itu punya kekuatan atau punya andil sehingga himar Rasulullah itu terpeleset ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta ta'isa syaitan ta'azama ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan kau katakan celaka syaitan ya. Karena sesungguhnya kalau engkau katakan celaka syaitan ya, ta'azama, syaitan itu menjadi semakin besar ya. Menjadi semakin apa namanya, terbang, kalau bahasa kita semakin tambah besar kepala ya, kira-kira begitu, semakin sombong gitu ya. Ta'azama wa qala biquwati sur'atahu ya. Kemudian akan mengatakan karena kekuatanku inilah gitu kan, kekuatan setan ini, setan yang mengatakan demikian ya, karena kekuatanku ini aku bisa menjatuhkan dia itu. Wa idza qulta bismillah, kata Rasulullah, bila kau katakan dengan nama Allah bismillah, tasaghara hatta yasira misla dzubab, maka setan itu akan menjadi kecil ya, semakin kecil dan misla dzubab, seperti seekor lalat ya. Oleh karena itu dalam banyak sekali aktivitas keseharian kita yang memang kita butuh dan kita memerlukan dalil atau hujah sehingga kita mengetahui bagaimana kita mesti bersikap. Ketika kita jengkel dengan anak kita nih Bu, misalkan dari tadi disuruh bangun sudah dengan susah payah saya membangunkan gitu ya. Nah, jam berapa masuknya di sini Bu? Jam 8:30. Ya, dari jam 7 ya misalkan, atau dari jam 6 bahkan saya membangunkan gitu ya. Udah bangun jam 8 masih lama gitu ya di kamar mandi misalkan. Dengan sabar sudah, sabar tuh ada habisnya enggak gitu dengan kita ke dapur ini ke ini misalkan. Tapi insya Allah enggak Bu ya, dengan sabar di sini ya kita bimbing anak-anak itu misalkan. Nah kemudian sudah itu juga menularkan loh Bu, energi negatif, emosi kita itu bisa nular ke anak-anak gitu. Hanya kalau kita itu apa namanya, baterai kita itu harus full, artinya ruhiyah kita itu harus terkonek gitu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjalankan segala rutinitas itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak connect dengan Allah gitu ya, kita lupa tidak sadarkan diri, kita terkadang mengucapkan kata-kata yang negatif kepada anak, dan itu akan mempengaruhi perilaku mereka juga ya. Mereka akan apa namanya, menyahut atau timbal baliknya juga demikian ya. Nah begitu juga kalau kita mengatakan ayo sayang salihah yuk, atau salih yuk kita bangun, yuk kita mau bangun subuh mau masuk surga bareng-bareng yuk, kita bangunkan dengan suara lembut. Mungkin belum siap, kita temenin dulu beberapa saat, kemudian kita juga katakan kalau dia masih bandel sampai beberapa kali kita ingatkan, dan kita ini akhirnya kita bilang anak solihah atau anak soleh ya, jangan bikin kesel umi ya misalkan, atau bunda ya gitu ya yang sangat ya, kita tetap ucapkan kalimat-kalimat yang positif ya. Sehingga kalau kita mengatakan celaka atau anak yang apa namanya dan bandel dan sebagainya, nanti dalam pikiran dia itu adalah selain doa ya Bu ya, kita tahu kata-kata orang tua terutama seorang ibu itu adalah doa. Makanya ketika kita mengucapkan juga mesti harus hati-hati. Nah itu setan seolah-olah menguasai, ini aku menang gitu. Tapi kalau katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maaf ya Bang ya,
saya jaber ya telinganya gitu ya, karena sudah lewat dari waktu sholat, sudah waktunya berangkat juga nih, udah jam 9 misalkan, tapi belum gitu ya, maaf ya, ini setannya saya pukul atau bunda pukul gitu ya. Nah, kita melampiaskannya bukan kepada anak kita, tapi kita kasih tahu bahwasanya bunda pukul setannya ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, dengan ta'awud begitu. Iya. Iya. Kesel gimana ya kadang, tapi emang sih kan kalau pernah bilang ya, ada riwayat kan kalau kita ngatain anak tuh harusnya yang baik-baik gitu loh. Kadang suka pengen keceplosan, nanti apalagi anak saya tuh kalau dibangunin gini, jangan sampai ibu marah ya, tapi dia langsung diam gitu, cuman habis itu kayaknya sedih gitu, kayak padahal nadanya cuma tinggi aja gitu nih. Iya, iya. Agak gimana gitu. Nah, memang di beberapa kesempatan kita juga emang harus tegas juga ke anak ya, emang cuman ketika kita mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat itu memang jangan ngasih kesempatan kepada setan yang tadi itu kalimat pesimis misalkan, ya telat pasti nggak bisa misalkan gitu kan, ayo masih bisa, ayo segera gitu, bismillah ayo gitu ya. Nah, makanya segala aktivitas kita harus dimulai dengan basmalah. Ya, karena itu adalah menjadi spirit tersendiri buat kita ya Bu ya, bahasanya optimis gitu ya. Saya pasti bisa ya. Itulah kenapa kita harus terus belajar untuk menjadi ibu yang kuat, yang tangguh. Ya kan Bu ya, karena mendidik bukan cuma membesarkan saja ya. Sering dengar itu kalau ceramah-ceramah kayak gitu, jangan berkata negatif gitu kan. Tapi tetap aja karena keceplosan itu dia aja. Nah, itu sering begitu. Kita sering dengar juga kan. Juga kok ceramah-ceramah tetap aja kayak gitu. Nah, itulah kita harus latihan. Makanya kita harus ngaji ini kan, kita sudah tahu dalilnya ya Bu ya. Di sini wa fihi dilalah ala annal qalb mata dzukirallaha tasaghara syaitan wa ghuliba ya. Menurut Ibnu Katsir ya, dalam tafsirnya ini beliau istidlal itu mengambil dalil, menjadikan nas tadi itu, hadis tersebut tadi yang sahabat membonceng di belakang Rasulullah tadi itu, nah sebagai hujah atau dalil bahwasanya annal qalba mata dzakarallaha tasaghara, selama hati kita itu senantiasa ingat kepada Allah ya. Ingat itu kan bukan hanya di dalam pikiran saja kan Bu, dalam hati kita saja, tapi biasanya kita ucapkan astagfirullah ya, minimal astagfirullah, minimal istighfar ya Bu ya. Tapi istighfar kita itu bukan sebuah pemakluman bahasanya saya boleh marah gitu loh Bu ya, misalkan astagfirullah akhirnya tapi dengan istighfar itu kita marah, bukan begitu. Istighfar itu artinya kan apa Bu? Tapi bukan sebagai sebuah ya bahwasanya dengan istighfar itu kita boleh marah, bukan gitu ya Bu ya. Seolah-olah kan boleh marah tapi dengan istighfar, begitu bukan. Kan istighfar itu artinya apa? Dari kalimat istaghfara yastaghfiru istighfaran. Jadi oh ya. Dari istaghfara yastaghfiru, istighfaron ini adalah masdarnya ya, masdar ini fi'il madhinya, kemudian ini mudhari'nya. Jadi kalimat istighfar itu adalah dari kalimat istaghfara yastaghfiru, istighfaron artinya adalah minta ampun, memohon ampun. Jadi aku mohon ampun gitu kan.
Jadi selama hati kita itu terpaut kepada Allah, ingat senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dikala sedih, dikala senang, ya, dikala susah, dikala lapang, ya, maka syaitan itu menjadi kecil, ya, menjadi bersembunyi, tidak nampak, wa ghuliba, dan terkalahkan. Wa illam yuzkarillah ta'azama wa ghalaba, ya. Dan jika kita tidak mengingat Allah, ya, tidak menyebut nama Allah, ya, lupa, lengah, lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan itu ta'azama, akan menjadi besar. Artinya menguasai diri kita, sehingga kita itu semakin sempit, kita kesusahan, kita dalam kondisi yang lepas kontrol, ya. Biasanya demikian. Ketika kondisi kita sedang haid, ya, tidak sholat, tidak baca Al-Quran, tidak maksurat, ya, tidak berzikir, biasanya mudah tersulut oleh emosi, ya Bu, ya. Makanya walaupun kita sedang tidak sholat, ya, atau datang bulan, usahakan tetap kita itu baca Al-Quran, mendengarkan murotal atau doa pagi dan sore, ya, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya, zikir, ya, sehingga syaitan tidak menguasai kita. Mau nanya, dia pernah dengar katanya setan itu akan mengikuti dalam sebuah keluarga itu yang digoda lebih dulu katanya dari ibu. Maksudnya lebih mudah itu untuk menggoda si ibunya untuk jadi menghancurkan satu keluarga itu dulu ke ibunya daripada ke ayahnya. Betul nggak sih? Pernah dengar gitu. Ibunya terus yang jadi marah-marah, jadi karena nanti dia akan imbas ke anaknya. Jadi kehancuran rumah itu setan akan menggoda lebih dulu ke ibunya. Ya. Nah, terkait hal ini sebenarnya kalau dalil dari hadis maupun ayat Al-Quran sih belum pernah saya dapatkan, ya, secara nasnya. Akan tetapi secara waqi'i atau realita memang banyak juga yang terjadi seperti itu, ya. Ya, sebenarnya tidak laki-laki, tidak perempuan, ya, punya potensi yang sama terhadap rentan atau tidaknya dari godaan syaitan, bukan hanya wanita atau seorang ibu gitu, ya. Tapi memang wanita itu memang dasarnya mudah tergoda, ya Bu. Sebenarnya yang mudah tergoda laki-laki atau wanita? Kalau wanita biasanya menggoda, yang tergoda adalah laki-laki. Tapi terhadap bujuk rayu syaitan apakah sebaliknya gitu? Ya tidak juga. Ya, bagi wanita yang kuat keimanannya, ya, keikhlasannya tinggi terhadap Allah, ya, murni, ya, mungkin tidak juga, ya. Nah, begitu juga kalau laki-laki pun dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari tuntunan syariat, ya, dia pun akan mudah tergoda. Cuman mungkin potensi dilihat dari sudut pandang struktur pekerjaan gitu, ya. Biasanya kalau wanita itu kan lebih dominan, sebenarnya wanita itu lebih dominan dengan pekerjaan rumah tangga, ya Bu, ya. Ya, emang mungkin Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagusnya emang wanita itu di rumah. Jadi pekerjaannya itu emang banyak pekerjaan rumah yang harus dia selesaikan. Kalau dia mengambil alih pekerjaan selain rumah, berarti dia otomatis menambah beban pekerjaan dia, ya. Tidak mungkin seorang kerja di luar kemudian meninggalkan kerjaan rumah, ya. Hampir susah bagi seorang wanita yang wajar atau yang normalnya demikian. Walaupun toh dia kerja kantor atau kerja di luar rumah atau kerja pekerjaan selain mengurus rumah, ya, tapi pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan utama bagi seorang wanita, ya. Nah, artinya pekerjaan rumah ini memang membutuhkan selain fisik yang kuat juga keimanan yang kuat juga, ya, mental, betul. Karena baru bangun tidur kita sudah mikir apa yang mau buat sarapan sampai nanti
kita tidur lagi, terkadang pekerjaan rumah pun kalau memang mau dikerjakan masih juga nggak ada habisnya ya. Oleh karena itu benar, jadi jangan menambah pekerjaan lagi kalau tidak mampu ya, kecuali memang mampu dan kita dengan beberapa kondisi yang memang mengharuskan harus bekerja di luar atau pekerjaan luar, nah itu harus ya. Artinya ketika seseorang itu tidak kuat ruhiyahnya, itu mudah tergoda oleh godaan syaitan ya. Misalkan dia tidak mengupgrade keimanannya, mengupgrade tuh, tidak menaikkan keimanannya, terus tidak menambah ketakwaannya di hadapan Allah, maka dengan mudah aku bosan tiap hari harus nyapu, pel, bersihin, masak gitu ya. Padahal kalau seseorang itu melakukan hal itu atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saya melakukan semua ini mendapatkan pahala di sisi Allah, tidak ada yang sia-sia, tidak capek, baru dibersihkan oh udah kena najis lagi ya. Bahwasanya membersihkan najis bekas anak itu pun mendapatkan sebuah pahala. Dengan bersihnya rumah dari najis ini, kita bisa sholat, orang lain ketika lewat tidak terkena najis, ketika sedang sudah punya wudhu mau sholat, dia sholatnya bisa sah, saya mendapatkan pahala. Kan kebersihan itu sebagian daripada iman. Saya yakin apa yang saya lakukan itu adalah ada balasannya di sisi Allah. Saya membesarkan anak saya ini dengan niat adalah kelak dia akan menjadi investasi kelak di hadapan Allah. Dengan anak saya nanti menjadi pejuang, menjadi pendakwah di jalan Engkau ya Allah. Dia akan menjadi salah satu bagian yang menjadi bangunnya peradaban umat, ya kan? Maka kita akan adalah membangun atau menyumbang bagi kebangkitan umat. Ya kan? Saya membacakan pagi sore ayat-ayat Al-Quran kepada anak saya ini dengan harapan kelak anak saya ini ya bisa mengajarkan ya Al-Quran, bisa mengajarkan atau mendakwahkan agamamu ya Allah, gitu kan. Nah, kalau kita punya motivasi dari dalam diri kita ketika kita melakukan hal-hal seperti itu, saya yakin tidak ada rasa capeknya hati kita ini. Tapi kalau kita tidak punya ya upgrade keimanan tersebut, maka yang kita dapatkan hanyalah lelah, capek gitu ya, aduh gitu. Nah, karena mengeluh itu adalah sebagian daripada kurangnya iman kita kepada Allah, ya nggak Bu? Khuliqal insanu halu'a, walaupun toh manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, tapi keluh kesah itu adalah salah satu wujud dari ketidakrelaan kita terhadap apa yang Allah tentukan. Betul apa enggak? Padahal kita kan harus redha dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab ya. Terhadap pertanyaan Bunda tadi itu, saya pikir ya mungkin ada yang pernah dengar gitu untuk menghancurkannya itu ibunya dulu katanya, karena ibu itu kan lebih mudah karena dia udah capek mengurus anak, jadi lebih mudah setan merusak keluarga gitu katanya. Iya, bisa jadi betul. Maksudnya bisa jadi betulnya itu dari sisi ini, kalau seandainya ibu itu memang capek setiap hari, terus dia tidak mengupgrade keimanannya, sehingga dia orang capek itu mudah emosi, mudah lepas kontrol diri, sehingga dari situ setan bisa memasukkan hal-hal buruk sehingga sampai terjadi misalkan nauzubillah sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu perceraian misalkan. Nah, itu mungkin akibat dari tumpukan masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Akan tetapi kalau bisa diselesaikan dengan baik, misalkan Bunda dikasih waktu untuk ngaji nih, belajar agama supaya dia paham bahwasanya apa yang dilakukan itu semuanya adalah pahala yang luar biasa, dia tabung pahala setiap harinya gitu. Kalau seandainya dia paham. Kemudian yang kedua, bahwasanya kalau Bunda capek jangan diteruskan pekerjaan, istirahat dulu, nggak apa-apa, nggak selesai pekerjaan gitu kan.
Nah, nggak dinilai. Nah, itu yang susah ya Bu ya. Makanya harus dikomunikasikan. Coba sehari aja ya, gitu ya. Bunda izin nih, nggak kerjain, nggak nganter anak, nggak siapin sarapan. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, ketika itu, nah inilah gambaran ketika tugas Bunda sehari aja absen gitu ya. Nah, mungkin ya bagaimana mungkin kita tahu masing-masing cara untuk menyelesaikan masalah dengan keluarga, tapi intinya kita harus bermusyawarah. Dan yang kedua, kita harus sama-sama dekat dengan Allah ya. Di diri keluarga yang mana ketika dijalankan syariat Allah, sholat 5 waktu, baca Al-Quran di rumah, menjauhi dosa dan larangan Allah, insya Allah itu adalah rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang diberkahi ya, yang di dalamnya itu kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang baik, dimusyawarahkan ya. Ini biasanya di ilmu komunikasi ya Bu ya, karena banyak kesalahpahaman itu biasanya di komunikasi. Mesti harus paham apa yang saya lakukan ini, mesti kita juga paham apa yang dilakukan sama suami. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang ayat min syarril waswasil khannas ya. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia ya. Malikin nas yang merajai manusia, ilahin nas sesembahan manusia. Kemarin kita bahas tentang Malik ya. Kalau malikin nas yang pendek, Malik demikian ini kemarin apa artinya Bu? Malik yang pendek adalah raja ya, sultan, penguasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja manusia, penguasa seluruh hambanya, sultan. Tapi kalau tulisan begini dalam bahasa Arab, Malik dengan memanjangkan huruf mimnya, Malik ini artinya yang mempunyai. Jadi pemilik rumah, pemilik buku, pemilik Malikil qalam, yang punya kalam, pensil. Jadi beda Malik dengan Malik. Nah, akan tetapi dalam kenyataannya walaupun toh berbeda penggunaannya ya. Penggunaannya di sini digunakan kalau Malik tadi adalah raja, penguasa ya. Tapi kalau Malik adalah pemilik bagi sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa taala dua-duanya mempunyai. Karena Allah memiliki seluruh alam, memiliki seluruh apa yang ada di dunia dan seisinya ini. Bahkan Allah pemilik langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Nah, sekaligus Allah adalah penguasa, raja di atas raja. Malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Raja di atas raja, raja di raja. Ya, tidak ada raja ya. Di atas raja-raja itu ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ilahin nas ya, ilah adalah sesembahan yang hati kita itu tertumpu kepadanya ya. Jadi kita amalan hati itu apa biasanya Bu? Cinta, kecintaan kita, ketidaksukaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, pengharapan kita. Nah, itu adalah ilah, tempat menyandarkan hati kita dalam beribadah. Itu adalah kepada Allah. Ilahin nas, Tuhannya manusia, sesembahnya manusia. Nah, sesudah kita berlindung dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang demikian, berlindungnya itu dari min syarril waswasil khannas. Artinya adalah syarri itu keburukan ya, kejelekan ya. Jadi sesuatu yang tidak baik itu dinamakan syarr ya, jamak lawan dari kalimat khair. Khair itu yang baik, yang bagus ya, yang baik. Jadi segala hal yang berupa kejelekan ya
yang ada di dunia ini, kita mohon perlindungan kepada Allah min syarri, dari kejelekan al-waswas, yaitu yang tersembunyi, ya, bisikan, atau al-waswas, yaitu syaitan, ya. Kenapa dikatakan syaitan adalah al-waswas? Karena syaitan itu bercokol di hati anak Adam, ya. Asyaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam fa idza saha wa ghafala waswasa, ya. Yang dikatakan al-waswasil khannas di sini adalah bisikan syaitan, yang mana syaitan itu senantiasa bercokol, atau bercokol itu, Bu, berada, datang, selalu ada di hati setiap kita manusia. Kalau kita itu lengah, wa ghafala, saha wa ghafala, lengah dan lupa sedikit saja, waswasa, langsung setan mulai beraksi, membisikkan, ya, jangan-jangan atau apa gitu, ya. Kayaknya setan ini luar biasa, tidak bisa kita lengah sedikit, ya. Fa idza dzakarallaha khanasa, maka apabila kita berzikir kepada Allah, ya, mengingat Allah, khanasa, langsung seketika itu setan menjadi kecil atau bersembunyi, ya. Khanasa itu artinya bersembunyi. Disebutkan bahwasanya al-waswas yanfusu fi qalbi ibni Adam indal hazan wa indal farah. Jadi waswas bisikan ini ditiupkan oleh syaitan di hati kita anak Adam, di hati manusia itu ketika kita sedih dan ketika kita senang. Ketika seseorang dalam kondisi sedih yang berlebihan, depresi sampai tingkat depresi misalkan, atau apa, ya, sangat sedih itu apa, Bu? Depresi, ya. Sangat sedih sekali terhadap sesuatu yang menimpanya. Nah, itu mudah sekali bagi setan untuk masuk, ya. Makanya ketika sedih jangan terlalu sedih sekali, ya. Begitu juga ketika kita marah, ya, emosinya coba ditahan, direm sedikit-sedikit. Makanya Rasulullah memberikan tuntunan, kalau seandainya kalian marah, maka dalam kondisi berdiri maka duduklah. Ketika duduk maka baringlah, gitu kan. Kalau masih marah, kita disuruh berwudu. Sudah berwudu masih marah, disuruh sholat 2 rakaat, ya. Itu untuk melawan daripada bisikan syaitan atau ya tadi, datangnya rayuan syaitan. Wa indal farah, demikian pula setan itu senantiasa hadir ketika kita dalam kondisi yang sangat bergembira. Biasanya sangat gembira itu apa, Bu? Luapan kita. Ya, bisa jadi berlebihan, ya, dalam kegembiraan. Misalkan mendapatkan sesuatu yang selama ini kita idam-idamkan atau kita amat sangat inginkan tuh. Saking senengnya, biar kalau anak-anak ya lompat-lompat, ya. Kalau sebagian orang mungkin tertawa terbahak-bahak, atau bahkan, ya, melampiaskan kegembiraannya ini dengan berpesta hingga maksiat, wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, disitulah setan ini mulai masuk, ya. Masuk dan menggoda manusia. Faiza dzukirallah atau zakarallaha khanasa. Tapi ketika kita dalam kondisi sedih atau senang, tapi kita senantiasa mengingat Allah ketika sedih, ya, jangan terlalu sedih, ya. Kita ada Allah yang tempat kita mengadukan kesedihan. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kesenangan, maka langsung kita pun ingat akan nikmat Allah, yaitu berzikir, ya, istighfar. Ya Allah, kalau bukan karena rahmatmu, kalau bukan karena karuniamu, gitulah, apalah daya hamba ini, gitu, ya. Alhamdulillah dan sebagainya. Kita mengungkapkan rasa syukur atas nikmat. Maka setan menjadi kecil, tidak mampu untuk menggoda dan memberdayakan kita, ya.
Oleh karena itu syaitan ini dalam sebuah hadis ya tentang bisikannya atau godaannya ya, apabila dikumandangkan azan ya, azan telah berkumandang, maka syaitan ini lari terbirit-birit saking takutnya terhadap suara azan. Syaitan ini dikisahkan sampai larinya kentut-kentut gitu ya, saking cepetnya, kencengnya larinya. Nah, maka apabila azan telah selesai dikumandangkan, setan ini balik lagi, datang lagi dan menggoda gitu. Akan tetapi kalau dikumandangkan iqamah ya, setan pun lari lagi menjauh dari suara tersebut sampai tidak mendengar di mana suara iqamah tersebut, sampai lari kentut-kentut dalam sebuah hadis. Tapi ketika iqamat selesai ya, datang lagi sampai dia masuk ke selip-selipan orang yang sholat dan menggoda ya, sampai menyebutkan dalam hati orang yang sholat, ingatlah ini dan itu dan sebagainya. Ya, sampai kadang seseorang itu dibikin lupa berapa rakaat yang sudah dia kerjakan ya, sudah 3 atau 4 ini atau kedua ya, sudah tadi tasyahud awal apa belum gitu ya, luar biasa. Nah, ya kita harus yakin, artinya yang pertama kita rukun dan syarat sholat sudah kita usahakan ya kan, penuhin. Kemudian ketika kita tadi mules nih perutnya, apa itu kentut apa enggak, nah itu setan sering datang kan ya. Nah ketika itu maka kita harus mengambil al-yaqinu la yazalu bisyak. Dalam kaidah usul fikih itu keyakinan itu ya, kemantapan hati kita dari hati yang paling dalam tuh, hati kecil kalau kita bilang, padahal hati besar atau hati kecil ya. Hati kecil kita mengatakan saya bukan kentut, itu tadi hanya baru mules atau seperti kentut tapi bukan kentut, maka kita tetap lanjutkan sholat. Tapi kalau kita yakin itu tadi adalah batal karena kentut, maka kita harus batalkan, nggak boleh lanjutkan ya. Tanya kepada hati kecil kita itu, karena setan suka yukhlid, suka mencampur ya, supaya kita ragu-ragu ya. Sudah wudhu gitu, batal nggak ya tadi, kayaknya kurang deh wudhu kita, itu kerjaan setan. Padahal sudah sempurna wudhunya, disuruh ulang lagi ya, kayaknya kumur-kumurnya kurang sempurna lagi, kurang kumur lagi ya. Maka kita kembali tanya kepada hati kita ya. Jangan lupa setiap kali pekerjaan kita senantiasa membaca basmalah, ta'awud ya. Kemudian al-waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas ya. Jadi kejahatan setan yang selalu membisikkan dalam alladzi yang yuwaswisu, membisikkan fi sudurin nas, ke dalam dada manusia ya. Jadi tempat pertama kali yang dituju setan itu di mana, Bu? Di dada ya. Dalam bahasa Arab ada ungkapan kenapa ya, ada sodrun, kemudian ada fuad, kemudian ada qalb. Sadr, fuad, kemudian ada qalb ya. Sadrun itu artinya lebih kepada dada ya. Nah, adapun di dalam dada ini terdiri dari fuad. Fuad itu biasanya jantung. Apa bedanya hati dengan jantung, Bu? Ada yang tahu susunan tubuh manusia, anatomi tubuh? Jantung dengan hati? Gumpalan darah. Pemompa darah itu jantung ya. Biasanya lebih diungkapkan kepada fuad kalau jantung itu ya. Nah, qalb ini adalah hati
Ya, tapi ungkapan ini hampir dipakai untuk yaitu ya hati. Ini bukan hati-hati ya, maksudnya hati di dalam dada kita itu ada hati. Nah, itu sodr. Sodr itu isinya adalah fuad dan qalb. Ya, qalb ini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk memohon keistiqomahan dalam kebaikan. Apa Bu doanya? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Atau ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, gitu ya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, karena hati itu amalannya atau pekerjaannya itu adalah berbolak-berbalik. Apa itu yang dimaksud dengan jantung? Bolak-balik, mumpah aliran darah dari kepala itu. Kemudian sabit qalbi, tetapkan hatiku itu ala dinik, untuk istiqomah dalam agamamu, ya, senantiasa sampai akhir hayatku, gitu ya. Minta keistiqomahan dalam keimanan, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ya. Jadi allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ya. Yang membisikkan di dada-dada manusia. Sudur itu jamak dari sodrun, ya. Sudur jamak itu banyaknya. Kalau satu dada itu sodrun, kalau banyak sudur, menjadi dada-dada, ya, yang membisikkan di dada-dada manusia. Hal yakhtassu hadza bi bani Adam kama huwa zahir au ya'ummu bani Adam wal jin, ya. Ini menurut penafsir Ibnu Katsir rahimahullah, apakah bisikan setan itu khusus kepada anak Adam, kita manusia saja sebagaimana zahir ayatnya, atau berlaku juga umum, ya, keseluruhan kepada mukallaf di dunia ini. Mukallaf di sini adalah yang dibebani dengan syariat. Siapa yang dibebani dengan syariat? Manusia dan jin, ya. Jin kan diperintahkan untuk beribadah, ya Bu, ya. Begitu juga seperti manusia. Cuman jin itu ada jin yang baik, ada yang tidak baik. Di surat Al-Jin, surat yang ke-73, ya, kalau tidak keliru, itu di ayat yang ke 11, ya, disebutkan bahwasanya wa anna minnas solihuna wa minna duna zalik kunna tara'iqa qidada. Wa anna, dan bahwasanya kami dari golongan jin itu, minnas solihun, ada di antara kami itu adalah yang soleh, ya, as-solihun, ya, berbuat baik, ya. Wa minna duna zalik, dan di antara kami, maksudnya adalah golongan jin itu, ada yang tidak demikian. Kunna tara'iqa qidada, dan masing-masing kami ini menempuh jalannya, maksudnya menempuh jalannya masing-masing. Artinya jin itu pun ada yang jin muslim dan jin kafir. Fihi qaulan, ya, tentang apakah bisikan ini hanya kepada manusia saja, jin tidak. Nah, ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah iya, kepada manusia saja khusus, tapi pendapat yang kedua adalah wa yakununa qad dakhalu fil lafdin nas taghliban, ya. Walaupun tidak disebutkan, ya, di ayat yang ke-5 ini, tapi adalah masuk juga ke dalam keumuman manusia, ya. Artinya jin juga demikian. Nah, dan Ibnu Katsir lebih condong kepada pendapat kedua, bahwasanya syaitan itu membisikkan ke dalam hati manusia dan juga ke dalam hati jin, ya. Makanya dalam ayat yang terakhir yang ke-6 itu diperjelas dengan minal jinnati wan nas, ya, membisikkan ke dalam dada manusia, annas, ya, minal jinnah,
dari golongan jin dan manusia. Ya. Alladzi waswisu fi sudurin nas, ya, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Kemudian Allah jelaskan siapa itu mereka, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Wa hadza yuqawwi al-qaulus tsani. Nah, ini adalah memperkuat pendapat yang kedua, ya. Jadi syaitan itu pun ada dari golongan manusia dan jin, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 11, ya, yang berbunyi wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, ya. Dan demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan bagi setiap nabi-nabi, ya, setiap nabi itu sebagai musuh, ya, musuh bagi syaitan, ya. Musuh yaitu musuhnya nabi yaitu siapa? Syaitan. Syaitan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yang mana mereka itu membisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ya, zukhrufal qawli, perkataan yang indah-indah, ya, dalam rangka untuk menipu daya manusia, ya. Jadi dari zaman dahulu, ya Bu, ya, ternyata pekerjaan ini memang sudah pekerjaan syaitan. Makanya ketika Adam dan Hawa, ya, pertama kali, ya, sejarah nenek dan kakek kita di surga, gitu kan, sampai dikeluarkan dari surga adalah karena bujuk rayu syaitan, ya. Makanlah buah khuldi, aku nggak mau makan, gitu kan, sampai terakhir adalah Hawa, ya, sudah makan sampai ke bawah dalam sebuah cerita, ya. Sedangkan Adam makan sampai di tenggorokan, ya. Betul juga tadi berarti kata ibu, ya, kata bunda. Jadi yang pertama kali terpedaya adalah perempuan. Lebih mudah untuk terpedaya. Makanya kalau ke mall atau ke tempat pasar, ya, pertunjukan, biasanya yang ditawarin duluan itu adalah ibu-ibu atau anak-anak, gitu, ya. Soalnya kalau ibu-ibunya kena, pastilah suaminya juga manut. Kan sayang sama istri, sayang anak, sayang istri, gitu iklannya kan. Jadi pasti kena. Nah, oleh karena itu dalam surat ini, ya, dalam surat An-Nas ini, emang Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara secara terang, ya, kita itu punya musuh, ya Bu, ya. Ingat, kalau kita sedang berselisih dengan siapa saja, itu sebenarnya bukan musuh kita, tapi itu adalah ya, godaan syaitan. Musuh kita sesungguhnya adalah syaitan. Ya, yuk kita kalahkan syaitan, nak, gitu, ya. Jadi, nak, musuhnya bukan Umi loh, musuhnya bukan Bunda loh, musuhnya siapa? Syaitan, ya. Kita ingetin juga ke suami, gitu, ya. Kalau sedang berselisih, musuhnya adalah syaitan. Ingat lagi, enggak menjadikan suami atau istri itu adalah musuh, tapi musuh yang utama adalah syaitan. Sedang berselisih dengan saudara, gitu, ya. Kan banyak, ya Bu, ya, enggak baikan sama saudara, dengan ibu, dengan bapak, atau dengan adik, ya. Sesungguhnya musuh kita itu adalah syaitan. Ingat tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, ya, ketika saudara-saudara Yusuf ini berusaha untuk membunuhnya, ya. Terakhir makar atau tipu daya yang dijadikan adalah, atau yang dilaksanakan adalah dengan memasukkan Yusuf ke dalam sumur, ya. Mereka tidak tahu toh akhirnya nanti Yusuf adalah menjadi pembesar menteri di negeri Mesir. Tapi setelah mereka semua bertaubat, Yusuf mengatakan apa, Bu?
mengatakan dalam surat Yusuf itu ya, bahasanya ini adalah karena tipu daya syaitan gitu ya. Tapi Yusuf tidak menyalahkan, padahal yang salah memang saudaranya. Tapi Yusuf ingat bahwasanya kalau bukan karena syaitan, saudaraku tidak mungkin melakukan hal yang demikian ya. Oleh karena itu Yusuf ingat bahwasanya saya tidak boleh membenci saudara saya. Atau saudara saya itu karena digelincirkan oleh syaitan sehingga melakukan perbuatan seperti ini. Nah, itulah luar biasa ya. Jadi tidak ada apa Bu? Tidak ada dendam, tidak ada apa? Niat untuk balas kejahatan lagi, tidak ada. Hari ini saya maafkan, minta ampunlah kepada Allah, begitu kan kalimatnya. Tidak ada kalimat yang yuk sekarang nih saatnya saya melakukan pembalasan, begitu kan, tidak. Tapi ini adalah karena syaitan. Memang syaitan itu senantiasa bikin kita lupa. Coba kita lihat juga di surat Az-Zukhruf ya. Surat Az-Zukhruf kalau tidak salah itu ayat yang ke-35. Di situ juga boleh pinjam mushafnya Bu? Ada yang bawa mushaf? Yang ada yang? Ada terjemahan? Nggak apa-apa. Ya. Itu di dekat situ tinggi. Bisa. Ya, terima kasih. Kita lihat kalau yang bawa mushaf atau bisa juga dilihat di HP ya. Kita buka bersama surat Az-Zukhruf ya. Surat yang ke-43 ayat yang ke 36 ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Ya. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih yaitu Al-Qur'an, kami biarkan syaitan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Ya. Jadi di sini adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dia itu melupakan Al-Qur'anul Karim ya. Lengah dari Al-Qur'an, tidak belajar, tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya ya, tidak ingin tahu ya. Tidak ingin mengetahui ya tentang apa itu Al-Qur'an ya. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Al-Qur'anul Karim, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami biarkan setan itu menjadi teman karibnya, fahuwa lahu qarin, menyesatkan ya. Wa innahum layasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka yaitu setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk ya. Jadi bahwasanya setan ini memutar balikkan fakta ya, yang dianggap benar itu dijadikan salah ya, sehingga mereka itu diputar balikkan atau dihalangi dari jalan yang benar. Hatta idza ja'ana qala ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fabi'sal qarin. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami, yaitu pada hari kiamat, dia berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Ya, memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Ya, fabi'sal qarin. Ya. Jadi nanti pada hari kiamat ya,
dia mengatakan, orang yang digelincirkan oleh syaitan itu datang dan mengatakan kepada syaitan, seandainya aku itu dan kau wahai syaitan itu sangat jauh jaraknya, seperti jarak antara timur dan barat. Nah, akan tetapi sudah tidak ada gunanya lagi penyesalan, ya. Memang setan itu teman yang paling jahat, ya. Fabi'sal qarin. Wala yanfa'akumul yawma idz zalamtum annakum fil azabi mushtarikun. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Harapan, ya, seandainya kami dibalikkan ke dunia, tidak bakal kami mau jadi teman syaitan, ya, begitu. Dan itulah penyesalan, dan penyesalan itu pasti di akhir, ya Bu, ya, karena setan selalu menjadikan supaya kita itu tergelincir, supaya kita itu lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an azkurah, ya. Tentang lupanya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam perjalanan mencari ilmu, ya kan? Sampai lupa ikannya lompat di mana, gitu kan. Wa ma ansanihu, tidaklah aku lupa, illa syaitana an azkurah, kecuali memang setan itu emang menjadikan aku lupa dari mengingatnya, ya. Jadi kalau kita lupa, ingat langsung kepada Allah, karena tugasnya setan itu bikin kita lupa, ya. Yang banyak lupa biasanya dia pasti jauh dengan Allah. Oleh karena itu dalam sebuah penelitian, orang yang menghafal Al-Quran itu dia dijauhkan dari penyakit pikun, lupa. Pikun itu apa, Bu? Lupa, kan? Lupa dengan peristiwa yang sudah pernah dialami, dengan apa saja. Nah, kalau kita nggak mau pikun nanti masa tua, kita itu dianjurkan untuk menghafal. Jadi kalau otak yang kita miliki ini kita tidak gunakan, biasanya kita suka lupa atau mudah sekali lupa dengan hal-hal yang harus kita sebutkan. Nah, demikian itulah yang bisa kita sampaikan dalam kajian surat An-Nas ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, untuk senantiasa ingat kepada Allah dengan mohon perlindungan kepadanya ketika kita dalam kondisi apapun, ya. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan, yang terbatas. Makanya kita mohon kesempurnaan, mohon perlindungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat bahwasanya di sana adalah ada syaitan yang selalu menggoda dan mengganggu, ya. Nanti surat An-Nas ini karena dia bergandengan dengan surat Al-Falaq, ya, ada sebuah asbabun nuzul yang nanti kita akan bahas. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat, atau kenapa ayat ini diturunkan, itu karena ada sebuah peristiwa atau sebuah sebab, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkannya saat itu dalam sebuah peristiwa tersebut. Nah, insya Allah akan kita bahas di surat Al-Falaq, ya. Baiklah, mungkin sampai sini dulu, ya, kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada kebenaran, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang kurang, maka saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita akhiri majelis kita dengan istighfar, astaghfirullah, 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 dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.